Dalam video ini, kita akan membahas cara membuat papan di modul Groupware. Di Groupware, Anda dapat membuat dan menggunakan papan di menu papan bagikan, papan pekerjaan, dan papan CRM. Sebagai tambahan, selain di menu default, Anda dapat melihat laporan penjualan 2022 yang saya buat dan juga papan induknya, yaitu papan penjualan. Dan kita akan membahas cara membuat papan ini. Dan setelah Anda mengatur papan seperti ini, Anda akan dapat berbagi dokumen dan postingan dengan karyawan di perusahaan Anda, baik satu persatu maupun untuk ke banyak pengguna. Dan Anda dapat dengan mudah mengirim instruksi pekerjaan dengan membuat postingan dan mengirimnya ke karyawan yang bersangkutan. Dan Anda juga dapat mengelola status perkembangan dari tiap pekerjaan dengan menggunakan tab di bagian atas yang dapat Anda atur secara manual. Dan Anda juga dapat mengatur grup induk dan subgroup untuk mengkategorikan papan. Dan untuk pengaturan awal, pada dasarnya pengaturan papan serupa satu sama lainnya, termasuk bagikan, pekerjaan, dan CRM. Untuk ketiga papan tersebut, Anda butuh untuk ke menu kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab Groupware, dan ke bagian atur kolom, dan klik tiap papan yang terkait untuk mengaturnya. Untuk saat ini, saya akan klik pada papan bagikan. Kemudian klik baru di bagian bawah untuk membuat papan baru. Atur nama papan, dan jika Anda ingin menyalin papan yang sudah ada, di kolom Board to Copy, pilih papan yang ada. Dan jika tidak, Anda dapat membiarkan kolom tersebut kosong. Dan di kolom grup menu, Anda dapat mengatur papan induk. Klik pada kaca pembesar dan pilih papan induk yang diinginkan atau tambahkan baru. Kemudian klik tombol simpan. Dan kemudian jendela pengaturan papan yang baru dibuat akan muncul dan kita akan membahas setiap kolom input. Pertama, di sisi kiri di bagian administrator, Anda dapat mengatur ID pengguna yang akan memiliki otorisasi keseluruhan untuk papan ini, termasuk pengaturan, modifikasi, dan penghapusan. Dan di kolom pengaturan default pemberitahuan, Anda dapat mengatur default untuk notifikasi yang akan diterapkan ketika Anda membuat postingan dan mengirim notifikasi ke pengguna yang berkaitan. Dan meskipun jika Anda mengatur metode default, nantinya setiap kali Anda membuat postingan baru, Anda dapat mengubah pengaturannya. Dan Anda juga dapat mengaktifkan fungsi suka atau tidak suka, sehingga pengguna dapat mengekspresikan opini mereka tentang tiap postingan. Ini serupa dengan fungsi dari situs jaringan sosial. Kali ini saya akan mengaktifkan fungsi ini. Dan di sisi kanan, Anda dapat melihat beragam kolom input. Jika Anda ingin menambahkan kolom input, Anda dapat mengarahkan ke kolom yang ada, klik tambahkan, dan pilih kolom yang diinginkan, dan terapkan. Sebagai contoh, jika Anda menambahkan kolom seperti barang dan proyek, kemudian ketika Anda membuat postingan baru, Anda dapat menarik kode dasar dan memasukkan kode di dalam postingan. Dan untuk memperjelasnya,
Saya akan menambahkan kolom tambahan. Setelah Anda menerapkan, kolom-kolom akan tampil di layar pengaturan. Arahkan ke kolom yang ada dan klik pengaturan untuk mengatur kolom secara detail. Dan sekarang kita akan ke papan penjualan 2022 untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kolom status perkembangan. Di papan, Anda dapat melihat postingan dan tab di bagian atas. Jadi untuk membuat tab, Anda dapat menggunakan kolom status perkembangan. Kembali ke jendela pengaturan kolom, arahkan ke status perkembangan dan klik pengaturan. Kemudian Anda dapat membuat kode status perkembangan baru untuk membuat tab di bagian atas. Klik pengaturan dan klik tombol baru dan atur tab yang Anda butuhkan. Saat ini saya akan membuat tab mulai tab dalam proses dan tab selesai. Berikutnya, dengan menggunakan kolom ke dan sisi, Anda dapat memilih pengguna yang dapat melihat postingan. Jika Anda mengatur ke semua, maka postingan yang dibuat di papan ini akan tampil ke semua pengguna. Jika Anda mengatur ke pilih, maka hanya pengguna yang dipilih yang akan dapat melihat postingan. Dan hal yang sama untuk kolom sisi. Lalu berikutnya, dengan menggunakan tombol isi default atau balas menggunakan contoh, Anda dapat mengatur untuk default dari isi atau konten postingan dan isi jawaban default. Dan meskipun Anda mengatur default, Anda juga dapat mengubah isinya ketika Anda membuat postingan aktual. Dan dengan klik pada tombol pengaturan default, Anda dapat mengatur ulang semua pengaturan di papan ini ke pengaturan default. Dan kolom lampiran akan memungkinkan Anda untuk melampirkan file, slip ERP, pengajuan e-approval, postingan groupware, dan file gambar ke tiap postingan. Dan kembali ke jendela penjualan, Anda dapat menampilkan label untuk menandai tiap postingan. Untuk menggunakan fungsi label, Anda dapat menambah label terlebih dahulu di kolom pengaturan kolom, dan kemudian klik simpan. Dan setelah menyimpan, jika Anda kembali ke papan tersebut, Anda dapat melihat tombol ubah label di bagian bawah. Arahkan ke tombol dan klik pengaturan label. Buat label baru dengan mengatur kode, nama, dan warnanya. Dan setelah Anda mengatur semua label, Anda akan dapat mengaplikasikannya ke tiap postingan seperti yang Anda lihat pada daftar. Dan mohon diingat, Anda dapat mengatur lebih dari satu label untuk tiap satu postingan. Dan berikutnya, Anda dapat menggunakan kolom CS
Untuk membagikan papan ke pengguna portal. CS Portal adalah sistem pemesanan online yang disediakan oleh Account ERP. Tiap kode perusahaan dapat mengatur kode CS Portal mereka masing-masing, dan pelanggan mereka dapat membuat pesanan penjualan masing-masing dengan cara masuk ke dalam sistem CS Portal. Jika Anda ke halaman login, Anda dapat klik CS Portal di sisi kanan. Dan halaman login CS Portal akan muncul, dan setelah pengguna CS masuk, pengguna dapat membuat pesanan penjualan baru dan berbagi laporan slip ERP perusahaan Anda dan papan groupware jika Anda mengaturnya seperti ini. Dan di sini saya telah mengatur papan penjualan 2002 untuk dapat tampil ke pengguna CS ini. Untuk membagikan papan groupware ke pengguna CS Portal, Anda harus menambahkan kolom CS terlebih dahulu ke layar input papan. Dan berikutnya, klik pada pengaturan dan atur apakah papan akan tampil ke semua pengguna CS atau hanya pengguna yang dipilih. Dan setelah Anda menyelesaikan pengaturan papan, klik simpan. Dan Anda dapat ke papan terkait untuk mengecek pengaturan. Di menu, di bagian atas, Anda dapat melihat tab yang Anda buat di status perkembangan, mulai, dalam proses, dan selesai. Dan klik baru untuk membuat postingan baru. Dan isi dari tiap kolom, mulai dari judul, isi, hingga ke label. Dan untuk kolom ke dan sisi, pilih apakah untuk semua pengguna atau hanya untuk pengguna yang dipilih. Dan setelah mengisi semua kolom, klik simpan, dan postingan akan tampil di daftar. Klik pada postingan tersebut, dan fungsi suka atau tidak suka yang Anda aktifkan akan tampil. Anda dapat memilih salah satunya untuk menunjukkan opini Anda.